Zaid bin Sabit lahir di Yasrib, kota yang kelak dikenal sebagai Madinah. Ia berasal dari kabilah Bani Najjar, dan sejak kecil dikenal sebagai anak yang cerdas dan rajin menulis. Ayahnya gugur dalam perang Buat, meninggalkan Zaid dalam usia 9 tahun. Ibunya yang membesarkannya, menanamkan cinta ilmu dan ketaatan pada agama. Kecerdasannya mulai menarik perhatian para tokoh Ansar. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Zaid baru berusia 11 tahun. Dalam suatu pertemuan, ibunya memperkenalkannya kepada Nabi dengan berkata, "Wahai Rasulullah, ini anakku, Zaid. Ia hafal 17 surah dan pandai menulis." Rasulullah menatap Zaid, dan dalam cahaya wajah beliau tampak harapan besar atas pemuda ini. Zaid merasa seolah dunia terbuka luas di hadapannya. Nabi memintanya mempelajari bahasa Ibrani untuk menerjemahkan surat-surat dari kaum Yahudi. Zaid pun memenuhinya dalam waktu kurang dari 2 minggu. Ini menunjukkan kecepatan belajarnya yang luar biasa. Ia tidak hanya memahami makna, tetapi juga memahami konteks sosial dan nuansa diplomatik dari bahasa tersebut. Ini menjadikannya aset penting bagi dakwah Islam. Sejak saat itu, Zaid menjadi penulis resmi wahyu bagi Nabi. Setiap kali wahyu turun, Nabi akan memanggil Zaid untuk menuliskannya. Ia menggunakan pelepah kurma, kulit hewan, bahkan batu tipis sebagai medianya. Ia tidak pernah menuliskan satu huruf pun tanpa memastikan bahwa itu benar-benar telah diucapkan Nabi. Kehati-hatiannya menjadi teladan besar bagi para penulis di masa berikutnya. Meski usianya muda, Zaid menunjukkan kedewasaan luar biasa. Ia menyaksikan bagaimana Al-Quran turun secara bertahap, dengan tema yang berbeda-beda sesuai konteks. Ia menyadari bahwa setiap ayat memiliki posisi tersendiri dalam menyusun tatanan wahyu. Ia pun senantiasa menanyakan pada Nabi, "Ya Rasulullah, di mana ayat ini harus diletakkan?" Dan Nabi selalu menjawab dengan jelas dan penuh hikmah. Ketika Rasulullah wafat, umat Islam dilanda duka dan kekhawatiran. Namun tantangan yang lebih besar datang ketika Musailamah Al-Kadzab mengaku sebagai nabi palsu dan memicu perang Yamamah. Dalam perang dahsyat itu, lebih dari 70 hufaz, para penghafal Al-Quran, gugur. Umar bin Khattab sangat gelisah, karena ia khawatir Al-Quran yang hanya dihafal banyak orang itu akan hilang. Umar pun mendatangi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan mengusulkan agar Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf tertulis yang utuh. Awalnya Abu Bakar enggan. Ia merasa tidak layak melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Namun setelah Umar terus meyakinkan bahwa ini untuk menjaga keutuhan agama, Abu Bakar pun setuju. Lalu mereka sepakat menunjuk satu orang yang paling layak memimpin proyek agung ini, Zaid bin Sabit. Abu Bakar berkata kepadanya, "Engkau adalah seorang pemuda cerdas, dan kami tidak meragukanmu. Engkau telah menulis wahyu untuk Rasulullah. Maka kumpulkanlah Al-Quran itu." Zaid bin Sabit merasa berat atas tugas itu. Ia berkata, "Demi Allah, seandainya mereka menyuruhku memindahkan salah satu gunung, itu lebih ringan bagiku dibanding mengumpulkan Al-Quran." Tapi ia sadar bahwa ini adalah amanah besar dari Allah. Maka ia mulai dengan metode yang sangat teliti, tidak satu ayat pun ia masukkan ke dalam mushaf kecuali ada 2 saksi yang hafal dan ada tulisan yang dicatat di zaman Nabi. Ia bekerja siang malam dengan teliti, demi memastikan tidak ada yang tercecer atau salah. Zaid memulai dari Masjid Nabawi dan menemui satu persatu para sahabat penghafal Quran. Ia mengumpulkan potongan ayat dari pelepah kurma, tulang unta, kulit, dan batu, mencocokkannya dengan hafalan para sahabat. Di antara mereka ada Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, dan Abu Musa al-Asy'ari. Zaid pun membuat semacam kompilasi primer, yang disusun sesuai urutan yang diajarkan Nabi Muhammad. Mushaf ini lalu disimpan oleh Abu Bakar, dan kemudian diwariskan kepada Umar bin Khattab, hingga ke tangan Hafsah binti Umar. Kisah pengumpulan ini adalah fondasi lahirnya mushaf Al-Quran yang kita kenal sekarang. Tanpa kerja keras Zaid, mungkin umat Islam akan mengalami disorientasi setelah wafatnya banyak hufaz. Tidak hanya itu, proses ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran dijaga secara kolektif, bukan oleh satu orang saja. Zaid, dengan ketekunan dan integritasnya, menjadi simbol bagaimana ilmu, amanah, dan kecintaan kepada Allah bisa menyelamatkan agama dari kepunahan. Ia bukan sekadar penulis, tetapi penjaga wahyu Allah. Setelah mushaf pertama selesai dikumpulkan dan dijaga oleh Hafsah binti Umar, situasi umat Islam berubah pesat di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Islam telah menyebar luas hingga ke Syam, Irak,
Mesir, dan daerah Kaukasus. Namun perbedaan bacaan mulai muncul di kalangan kaum muslimin. Masing-masing daerah mengklaim bacaannya sebagai yang paling benar, dan perselisihan pun mulai mengancam kesatuan umat. Ketika pasukan dari Kufah dan Syam berselisih bacaan di perbatasan Armenia, sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman segera menyadari bahayanya. Hudzaifah segera pulang ke Madinah dan menemui Utsman bin Affan. Ia berkata, "Cepatlah selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih tentang kitabullah seperti perselisihan Yahudi dan Nasrani." Utsman pun segera memanggil Hafsah dan meminta izin untuk menyalin mushaf yang disimpan olehnya. Lalu Utsman membentuk tim penyalin Quran resmi yang akan dijadikan rujukan tunggal bagi umat Islam. Dan lagi-lagi, Zaid bin Sabit ditunjuk sebagai pemimpin tim penyusun mushaf tersebut. Tim ini terdiri dari Zaid bin Sabit dari Ansar, serta 3 orang Quraisy dari Makkah, Abdullah bin Zubair, Said bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Harits. Zaid bertugas memastikan akurasi naskah, sementara 3 lainnya membantu pengecekan bacaan dialek Quraisy sebagaimana diturunkan kepada Nabi. Jika ada perbedaan dalam ejaan atau pelafalan, maka patokannya adalah bahasa Quraisy. Utsman ingin agar umat kembali pada satu standar bacaan yang telah diajarkan langsung oleh Rasulullah. Pekerjaan ini bukanlah pekerjaan sehari 2 hari. Zaid dan timnya kembali mengumpulkan berbagai mushaf dan hafalan dari berbagai daerah, menyamakannya dengan mushaf Hafsah, dan menyalin beberapa mushaf standar. Mushaf-mushaf ini kemudian dikirim ke kota-kota besar, Makkah, Syam, Kufah, Basrah, dan 1 disimpan di Madinah. Semua mushaf lain yang berbeda bacaan dan tidak sesuai standar ini diperintahkan untuk dibakar demi mencegah kebingungan dan perpecahan. Langkah ini kemudian dikenal dalam sejarah sebagai kodifikasi Utsmani. Zaid bin Sabit telah 2 kali memegang amanah besar yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Ia bukan hanya penulis, bukan hanya hafiz, tetapi juga penjaga integritas wahyu dalam bentuk tertulis. Di tengah gejolak politik, ekspansi militer, dan perbedaan dialek, ia berdiri sebagai penjaga kesatuan Al-Quran. Jasanya bukan hanya untuk umat di zamannya, tetapi untuk seluruh generasi Islam setelahnya. Hingga hari ini, kita membaca mushaf yang disusun di bawah pengawasannya. Meski Zaid bin Sabit dikenal sebagai penulis dan penjaga wahyu, kiprahnya tak hanya terbatas pada bidang Al-Quran. Ia juga dikenal sebagai ahli ilmu waris dan hukum Islam yang terkemuka. Rasulullah bahkan pernah bersabda, "Yang paling tahu tentang faraid ilmu waris di antara umatku adalah Zaid bin Sabit." Ilmu ini ia pelajari langsung dari Nabi, lalu dikembangkan dan diajarkan kepada generasi berikutnya. Di masanya, hampir tak ada perkara warisan yang diputuskan tanpa berkonsultasi kepada Zaid. Selain sebagai ahli fikih, Zaid juga menjadi penasehat penting di era kekhalifahan Umar bin Khattab. Umar sangat menghormati kecerdasannya dan sering menjadikannya rujukan dalam urusan keuangan negara, pembagian ganimah, rampasan perang, dan penulisan surat-surat resmi. Bahkan, ketika Umar mendirikan lembaga Baitul Mal, ia menunjuk Zaid sebagai salah satu administrator awalnya. Zaid pun turut serta dalam merancang sistem pencatatan administrasi Islam yang sistematis dan profesional. Zaid bukan hanya ulama yang duduk di belakang meja. Ia juga ikut serta dalam beberapa ekspedisi militer, meski tidak selalu berada di barisan depan. Perannya lebih kepada konsultan strategis dan pengumpul informasi. Namun dalam Perang Tabuk, ia ikut bersama Rasulullah dalam perjalanan panjang dan berat ke utara. Kesetiaannya kepada Nabi tidak pernah surut. Ia bahkan tidak menikah selama masa hidup Rasulullah karena sibuk menuntut ilmu dan melayani dakwah Islam. Ketika Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi dan menjelang wafat, beliau membentuk Dewan Syuro untuk memilih khalifah selanjutnya. Zaid tidak termasuk dalam dewan itu karena bukan termasuk 6 sahabat senior Quraisy. Namun, pendapat Zaid tetap diperhitungkan oleh para sahabat besar. Ia tetap menjadi penasihat utama, dan ketika Utsman menjadi khalifah, Zaid tetap dipercaya untuk memimpin proyek penting seperti penyatuan mushaf dan perumusan hukum-hukum baru yang muncul di wilayah Islam yang berkembang. Di masa senja hidupnya, Zaid bin Sabit memilih tinggal di Madinah. Ia mengajar di Masjid Nabawi dan membimbing para tabi'in, termasuk ulama-ulama besar seperti Urwah bin Zubair dan Said bin Musaib. Meski ia tak lagi muda, kecerdasannya tetap bersinar. Para muridnya menggambarkannya sebagai sosok tenang, berwibawa, dan penuh kasih. Zaid telah melewati banyak zaman dan khalifah,
Tetapi satu hal yang tak berubah, dedikasinya menjaga keaslian Islam sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad. Zaid bin Sabit tidak hanya dihormati karena keilmuannya, tetapi juga karena akhlaknya yang luhur. Ia dikenal rendah hati meskipun menjadi rujukan utama dalam berbagai urusan agama. Suatu ketika, Abdullah bin Abbas, sahabat yang juga sangat berilmu, memegang tali kendaraan Zaid sebagai bentuk penghormatan. Zaid merasa malu dan berkata, "Jangan lakukan itu, wahai sepupunya Rasulullah." Namun Ibnu Abbas menjawab, "Beginilah cara kami menghormati ulama kami." Momen ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan Zaid di kalangan sahabat. Sebagai ahli faraid, Zaid menciptakan banyak kaidah dan sistem perhitungan waris yang rumit namun logis. Ilmu ini sangat penting karena seringkali menjadi sumber konflik di tengah masyarakat. Dengan ketelitiannya yang luar biasa, Zaid dapat merinci hak masing-masing ahli waris hingga tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Ia pula yang pertama kali menggagas penggunaan metode al dan red dalam pembagian warisan, dua istilah teknis yang sangat krusial dalam ilmu faraid. Zaid tidak hanya mengajarkan Al-Quran secara hafalan, tetapi juga menanamkan metode pemahaman kontekstual kepada murid-muridnya. Ia mengajarkan bahwa setiap ayat Al-Quran diturunkan dalam kondisi tertentu, dan penting untuk memahami sebab turunnya ayat Asbabun Nuzul. Dengan cara ini, para murid tidak hanya menghafal ayat, tetapi juga mengerti maknanya. Ia membimbing mereka untuk tidak mengutip ayat sembarangan, agar tidak menimbulkan kesesatan dalam penafsiran. Salah satu murid terbaiknya adalah Urwah bin Zubair, yang kemudian menjadi rujukan para tabi'in dalam tafsir dan fikih. Urwah menceritakan bahwa Zaid selalu menitikberatkan pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Ia tidak akan membahas ayat Quran jika dalam keadaan marah, lapar, atau mengantuk. Ia berkata, firman Allah harus didengar oleh hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Ucapan itu menjadi warisan yang dipegang teguh oleh para ulama sepanjang zaman. Ketika usia Zaid semakin lanjut, ia mulai membatasi aktivitasnya dan lebih banyak beribadah di rumah. Meski begitu, orang-orang tetap mendatanginya untuk bertanya tentang masalah agama. Ia tidak pernah menolak, selama masih mampu menjawab. Suatu hari, ketika ditanya bagaimana ia bisa menjadi ahli Quran dan faraid sekaligus, ia menjawab, "Karena aku mencintai ilmu dan Rasulullah mencintaiku." Kalimat itu menjadi bukti bahwa keberhasilannya bukan semata karena kecerdasan, tetapi karena berkah dari kedekatannya dengan Rasulullah.